mengakui bahwa terdapat kekeliruan dari pihak kami, yaitu tidak melakukan pembayaran secara langsung pada saat pesanan sudah selesai disajikan, melainkan setelahnya. Namun karena pembayaran tersebut tetap dilakukan dan dapat dibuktikan, maka menurut pandangan kami tidak terdapat unsur pencurian. Gitaris Zendi Kusuma akhirnya buka suara terkait tuduhan pencurian makanan di restoran Bibi Kelinci yang sempat viral di media sosial. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Zendi memberikan klarifikasi untuk meluruskan narasi yang berkembang di publik. Ia mengakui ada keterlambatan pembayaran, namun membantah keras tudingan pencurian. Kejadian bermula saat Zendi dan rekan-rekannya mengunjungi restoran pada pukul 10 malam. Setelah menunggu hampir 2 jam hingga mendekati tengah malam, pesanan mereka tak kunjung datang dengan alasan yang berubah-ubah dari pihak pelayan. Zendi bahkan sempat masuk ke area dapur untuk memastikan pesanannya, dan mendapati bahwa makanan mereka ternyata belum diproses. Rasa kecewa memuncak saat pesanan akhirnya disajikan secara terburu-buru dan tidak lengkap. Dalam kondisi emosi, rombongan memutuskan keluar dari restoran. Meski sempat didatangi pelayan membawa mesin edisi ke mobil, Zendi menyatakan saat itu ia ingin bertemu langsung dengan penanggung jawab restoran terlebih dahulu untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Zendi mengakui ini adalah sebuah kekeliruan karena tidak langsung membayar di tempat. Namun, ia menegaskan bahwa pembayaran telah dilakukan. Tercatat pada 27 September 2025, Zendi telah mentransfer uang sebesar Rp550.000 kepada pihak restoran. Bahkan, ia melakukan transfer dengan nominal yang sama kembali pada 20 Oktober karena pembayaran pertama dianggap belum diterima. Kini, Zendi menyayangkan penyebaran video yang tidak utuh sehingga merugikan nama baik keluarga dan pekerjaannya. Meski begitu, ia menyatakan tetap menghormati proses hukum dan akan bersikap kooperatif terhadap pihak berwenang. Pada malam kejadian tersebut, kami datang ke restoran sekitar pukul 22.00. Saat itu kondisi restoran masih relatif sepi. Kami kemudian melakukan pemesanan makanan dan minuman sebagaimana pelanggan pada umumnya. Namun setelah menunggu cukup lama, pesanan kami tidak kunjung datang. Kami beberapa kali menanyakan kepada pelayan mengenai pesanan tersebut. Pada awalnya kami diberitahu bahwa makanan akan selesai dalam waktu 15 menit. Dan kami menunggu sesuai dengan waktu yang disebutkan, namun makanan belum juga datang. Kami menanyakan kepada pelayan dan penjelasan yang kami terima saat itu berbeda-beda. Ada yang menyampaikan bahwa restoran sedang ramai, sementara ada juga yang mengatakan bahwa makanan akan segera selesai dalam beberapa menit. Kami kembali menunggu sesuai informasi yang disampaikan, tapi pesanan juga belum datang-datang juga dan kami nggak mendapatkan kejelasan mengenai status pesanan kami seperti apa. Karena telah menunggu cukup lama dan merasa lapar, kami juga kemudian meminta supaya dapat bicara dengan penanggung jawab restoran untuk memastikan apakah pesanan kami benar-benar sudah diproses atau tidak. Namun pada saat itu permintaan kami belum dapat ditanggapi secara langsung. Setelah menunggu hampir 2 jam, saya kemudian masuk ke area dapur untuk memastikan secara langsung apakah pesanan kami telah dibuat atau belum. Pada saat itu saya tidak dihalangi untuk masuk. Ketika saya melihat ke dapur, saya mendapati bahwa pesanan kami ternyata belum dibuat dan baru aja akan diproses saat itu juga. Situasi dan kondisi pada waktu itu membuat kami merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai pesanan yang telah kami tunggu cukup lama. Kami hanya ingin memastikan apakah pesanan kami benar-benar sudah diproses, sedang diproses, ataupun sudah berjalan, mengingat kondisi kami sudah menunggu dari kurang lebih pukul 22.00 hingga hampir pukul 23.54. Kami juga mengakui bahwa terdapat kekeliruan dari pihak kami, yaitu tidak melakukan pembayaran secara langsung pada saat pesanan sudah selesai disajikan, melainkan setelahnya. Namun karena pembayaran tersebut tetap dilakukan dan dapat dibuktikan, maka menurut pandangan kami tidak terdapat unsur pencurian, sebagaimana yang berkembang dalam narasi publik saat ini.
Menyadari polemik yang semakin meruncing, Bareskrim Polri melalui Biro Wasidik menggelar mediasi. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyaksikan langsung momen saat kedua pihak bersalaman. Pihak kepolisian menekankan bahwa perdamaian ini diambil demi rasa keadilan dan semangat introspeksi diri, terlebih menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Selain mencabut laporan polisi, ada beberapa poin penting dalam kesepakatan damai ini. Keduanya sepakat untuk membersihkan jejak digital dengan menghapus seluruh unggahan di media sosial yang mengandung narasi saling serang. Nabila Hobrian menyatakan rasa leganya dan mengaku telah memaafkan 100% pihak Zendi. Ia menegaskan bahwa kini dirinya bukan lagi seorang tersangka dan ingin kembali fokus bekerja serta beristirahat dengan tenang. Dengan ditutupnya kasus ini melalui mekanisme restoratif justice, drama Bibi Kelinci resmi berakhir. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pelaku usaha maupun konsumen mengenai pentingnya komunikasi yang baik dan bijak dalam menggunakan media sosial untuk menyelesaikan sengketa. Halo Kak, bentar aja Kak. Kak, bentar aja Kak. Bentar Kak, hasil mediasinya gimana Kak? Udah capek banget. Hasilnya jadi apa? Hasilnya saya mau tidur, akhirnya nggak jadi tersangka. Dah. Oh gitu, berarti udah damai? Saya mau bilang makasih. Dibicarakan sama Nggak, lawyer kita aja. saya mau satu. Saya mau bilang makasih sama Pak Habibur Rahman. Terbaik. Berarti besok tetap jadi ke DPR? Nanti dikabarin ya. Berarti ada hasil mediasi ini sudah pencabulan. Udah damai ya Mbak berarti Mbak? Nanti ditanyakan ke lawyer yang itu ya. Saya maafin semuanya. Saya mau tidur, saya mau kerja. Saya udah bukan tersangka. Itu aja. Ada pembicaraan damai? Ada pembicaraan damai apa Mbak? Tetap berlanjut kah? Sorry, capek gimana? Berarti udah salam-salaman ya? Udah Saya damai? maafin, gitu aja. Dimaafin? Laporan Saya yang di maafin. polsek, polsek itu tetap berlanjut atau sudah Mbak? Saya maafin 100%. Di polsek udah nggak ada, udah dicabut Cabut juga? juga berarti Mbak? Iya, saya mau tidur soalnya. Oke, berarti udah cabut Makasih. laporan sudah tidak setengah ya Mbak? Makasih ya Mas ya. Terima kasih. Pak, terkait dengan sebenarnya ada mediasi dari Adilat dan juga yang melakukan tindakan dari Mabes Polri seperti apa? Iya, terima kasih rekan-rekan. Pada hari ini, ya, kemarin perkembangannya sudah kita sampaikan terkait kita akan memberikan suatu rasa keadilan dalam perjanjian perdamaian ini sudah kami sampaikan dan kemudian pada proses ini masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam pelaporan di masing-masing para pelapornya, ya. Maka tentunya dalam proses berita acara mediasi, kemudian pencabutan, dan tadi di hadapan kita semuanya melakukan penghapusan di media sosial masing-masing yang memang itu menjadi kesepakatan dan perdamaian. Dan tentunya proyeksi ke depan ini bisa memberikan rasa keadilan. Khususnya tadi mereka menyadari bahwasannya di bulan Ramadan, ya, kemudian ini wujud ibadah yang penuh berkah, kemudian silaturahmi dan saling introspeksi. Kemudian masing-masing saat ini sudah mencabut laporan. Ya, tersangka juga status hukumnya gimana? Ya, tentunya ada proses yang sudah ditantangkan dalam pelaporan ini. Proyeksi kita adalah memberikan rasa keadilan para pihak, kedua belah pihak. Ya, kita terkait. Ya, tadi sudah ada pencabutan dari masing-masing pihak, pelapor khususnya, ya, untuk mencabut dalam pelaporan. Cukup. Berarti intinya sudah tidak berlanjut lagi ya Pak untuk Baca berita selengkapnya di www.hops.id.